Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu semua dalam keadaan baik. Izinkan saya boleh berbagi sedikit melalui renungan singkat untuk hari ini. Renungan ini saya ambil dari Lukas 8 ayat 40 sampai 42. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut Dia sebab mereka semua menanti-nantikan Dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Ayat 42, karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Saya mau garis bawahi di ayat 40 dikatakan, ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut Dia. Di masa sukar seperti sekarang ini, saya percaya setiap kita pasti merindukan adanya mujizat. Mujizat di masa sukar. Kalau boleh saya kasih judul renungan singkat pada hari ini adalah mujizat di masa sukar. Untuk kita boleh menerima mujizat di masa sukar, kita harus menyambut seperti orang-orang di sekitar Yesus yang menyambut kedatangan Tuhan. Dikatakan di ayat 40, ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut Dia sebab mereka semua menanti-nantikan Dia. Saya percaya setiap kita juga adalah orang-orang yang menyambut Dia. Orang-orang yang merindukan Yesus, merindukan hadirat Allah, merindukan Tuhan hadir dalam keluarga kita, Tuhan hadir dalam bisnis kita, Tuhan hadir dalam pekerjaan kita. Bahkan kita merindukan juga Tuhan hadir dalam setiap pelayanan kita. Di ayat 42 dikatakan, karena anak perempuannya yang satu-satunya berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Mungkin kita datang kepada Tuhan, kita seperti Yairus yang datang kepada Yesus, tersungkur di hadapan Tuhan, tersungkur di kaki Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, bisnis saya hampir mati, keluarga saya hampir pecah, kesehatan saya tidak bertambah baik, ekonomi saya tambah hari tambah menurun, pekerjaan saya hampir kehilangan. Kita posisinya seperti Yairus 2000 tahun yang lalu. Tapi kita mau baca ayat-ayat selanjutnya. Dikatakan di ayat 49, ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Mungkin orang di sekeliling kita, bahkan orang yang dekat dengan kita berkata, ekonomimu tidak mungkin dipulihkan, pekerjaanmu tidak mungkin dipulihkan, bahkan mungkin hidupmu sudah selesai, gak usah lagi berharap kepada Tuhan, gak usah lagi fokus kepada Tuhan, gak usah lagi berdoa, gak usah lagi datang beribadah, hidupmu sudah selesai. Kalau mungkin Bapak Ibu dalam posisi yang seperti itu, saya mau katakan ada pesan Tuhan untuk setiap kita. Di ayat 50 dikatakan, tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Saya akan ulangi kepada Bapak Ibu setiap saudara yang ada di rumah, tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada kita semua, jangan takut, percaya saja, ekonomimu akan
dipulihkan. Percaya saja, jangan takut, kesehatanmu akan disembuhkan Tuhan. Percaya saja, jangan takut, pekerjaanmu akan dipulihkan Tuhan. Kita lanjut ke ayat 52, dikatakan, semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, jangan menangis, ia tidak mati, tetapi tidur. Sekali lagi, jangan menangis, ia tidak mati, tapi tidur. Ini pesan Tuhan juga untuk setiap kita. Jangan menangis, ia tidak mati, tetapi tidur. Jangan bersedih, ekonomimu tidak mati, pekerjaanmu tidak mati. Itu hanya tidur. Sekali lagi saya mau tegaskan bahwa pekerjaan kita tidak mati, ekonomi kita tidak mati, bisnis kita tidak mati, tapi tidur. Kalau kita bicara tidur, pasti kita akan bicara bangun. Kapan itu bangun? Saat-saat ini, bisnismu akan bangun, ekonomimu akan bangun, pekerjaanmu akan bangun, keluargamu akan dipulihkan, kesehatanmu akan disembuhkan Tuhan. Saya lanjut baca di ayat berikutnya. Mereka mentertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, hai anak, bangunlah. Mungkin Bapak Ibu ditertawakan, tetangga ditertawakan, orang-orang di sekeliling Bapak Ibu. Bisnismu sudah selesai, ekonomimu sudah mati, gak mungkin dipulihkan. Ada kabar baik untuk setiap kita. Ada mujizat Tuhan di masa sukar. Di ayat 54 dikatakan, hai anak, bangunlah. Saya mau katakan, firman Tuhan katakan juga, hai bisnis, bangunlah. Hai ekonomimu, bangunlah. Hai pekerjaanmu, bangunlah. Ini waktunya ekonomimu dipulihkan. Ini waktunya pekerjaanmu dipulihkan. Ini waktunya kesehatanmu disembuhkan Tuhan. Saya percaya biar renungan singkat ini boleh memberkati setiap kita. Mujizat di masa sukar. Itu pasti terjadi dalam setiap kehidupan orang-orang percaya yang menyambut Tuhan, yang merindukan Tuhan, yang berfokus kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Izinkan saya untuk berdoa untuk setiap Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan renungan singkat pada hari ini. Biar renungan singkat pada hari ini boleh memberkati setiap kita. Jika ada di antara sidang jemaatmu yang menonton ibadah ini secara online, biarlah kiranya Engkau menjamah hati mereka. Mungkin mereka ada di posisi yang seperti Yairus alami. Ekonomi mereka hampir mati, pekerjaan mereka hampir mati, kesehatan mereka tidak baik, keluarga mereka tidak baik. Biarlah pada hari ini Engkau jamah hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar mereka boleh dikuatkan, mereka diteguhkan, bahkan kesehatannya mereka disembuhkan, ekonomi mereka bangun, kesejahteraan mereka tambah lebih meningkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.